Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai proses costing dalam mata kuliah akuntansi biaya. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas yang dibimbing oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Bambang Tutoko. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik. Sebelum kami memulai presentasi ini, izinkan kami untuk memperkenalkan teman-teman kami, rekan-rekan kelompok kami, yaitu kelompok 2. Ada Saudara Fikri Bonanza, Lia Hera Julianti, dan saya sendiri Ibnu Syafiq Bayhaqi. Next. Setelah ini untuk pertama kalinya dibacakan oleh Saudara Lia. Saya akan menjelaskan yang pertama itu sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Karakteristik kegiatan produksi dalam perusahaan yang berproduksi adalah yang pertama produk yang dihasilkan merupakan produk standar, yang kedua produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama, yang ketiga kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok produksi dalam perusahaan yang berproduksi massa. Informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen antara lain untuk yang pertama menentukan harga jual produk, yang kedua memantau realisasi biaya produksi, yang ketiga menghitung laba atau rugi periodik, yang keempat menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, metode harga pokok proses tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Dalam perhitungan biaya berdasarkan proses, semua biaya yang dapat dibebankan ke departemen diiktisarkan dalam laporan biaya produksi departemen. Format laporan biaya produksi yang pertama, biaya total dan biaya per unit dari pekerjaan yang diterima dari satu atau beberapa departemen lain. Yang kedua, biaya total dan biaya per unit dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Yang ketiga, biaya dari persediaan barang dalam proses awal dan akhir. Dan empat, biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau kepersediaan barang jadi. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama ini PT R dan R Brothers mengolah produknya melalui dua departemen produksi. Departemen produksi A dan departemen produksi B. Data produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi departemen A. Biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari 2009 tersebut dapat menghasilkan 43.000 kg produk selesai dan 7.000 kg persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa biaya bahan baku sebesar 82.500.000 tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 43.000 kg dan 7.000 kg atau 7.000 dikali 100%. Persediaan produk dalam proses dengan demikian unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 50.000 kg yang dihitung sebagai berikut. 43.000 ditambah buka kurung 100% dikali 7.000 sama dengan 50.000 kg. Kedua, biaya konversi yang dikeluarkan oleh Departemen A dalam bulan Januari 2009
2009 terdiri dari biaya tenaga kerja 60.312.500 dan biaya overhead pabrik 53.075.000. Biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai 43.000 kg dan 5.250 kg atau 75% dikali 7.000 persediaan barang dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 48.425 kg yang dihitung sebagai berikut. 43.000 ditambah buka kurung 75% dikali 7.000 sama dengan 48.250. Berikutnya adalah laporan harga pokok produksi Departemen A dari PT R&R dapat disajikan berikut ini. Perhitungan unit ekuivalensinya 43.000 ditambah 7.000 dikali 100% sama dengan 50.000. 43.000 ditambah 7.000 dikali 75% sama dengan 48.250. 43.000 ditambah 7.000 dikali 75% sama dengan 48.250. Dan perhitungan unit ekuivalensi barang dalam proses akhir 7.000 dikali 100% kali 1.650 sama dengan 11.550.000. 7.000 dikali 75% dikali 1.250 sama dengan 6.562.500. 7.000 dikali 75% dikali 1.100 sama dengan 5.775.000. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat ditulis jurnal pencatatan biaya produksi pada Departemen A. Berdasarkan informasi dalam laporan biaya produksi Departemen A tersebut, biaya produksi yang terjadi dalam Departemen A dalam bulan Januari 2009 dicatat dengan jurnal berikut ini. Selanjutnya perhitungan harga pokok produksi Departemen B. Untuk menghitung harga pokok produk jadi Departemen B perlu dilakukan perhitungan biaya persatuan yang ditambahkan oleh Departemen B. Hasil perhitungan ini kemudian dikalikan dengan kuantitas produk selesai yang ditransfer ke gudang dan persediaan produk dalam proses. Dengan memperhitungkan tingkat penyelesaiannya, Departemen B menerima produk dari Departemen A 43.000 kg produk jadi 4.000 dengan total biaya 172 juta untuk mengolah produk yang diterima dari Departemen A dalam bulan Januari 2009. Departemen B mengeluarkan biaya bahan baku 75.250.000, biaya tenaga kerja 53.730.000 dan biaya overhead pabrik 49.750.000. Dari 43.000 kg produk yang diolah, Departemen B dapat dihasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang 35.000 kg dan produk dalam proses akhir bulan 8.000 kg dengan tingkat penyelesaian biaya konversi 60%. Untuk menghitung biaya produksi persatuan Departemen B perlu dihitung unit ekuivalensi biaya bahan baku 75.250.000 digunakan untuk 35.000 kg produk selesai dan 8.000 kg produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian 100%. Unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 43.000 kg atau 35.000 ditambah 8.000. Biaya konversi yang dikeluarkan oleh Departemen B dalam bulan Januari 2009 terdiri dari biaya tenaga kerja 53.730.000 dan biaya overhead pabrik 49.750.000. Biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai 35.000 kg dan 4.800 kg atau 60% dikali 8.000 persediaan barang dalam proses. Dengan demikian, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 39.800 kg yang dihitung sebagai berikut. 35.000 ditambah buka kurung 60% dikali 8.000 sama dengan 39.800 kg.
Selanjutnya laporan perhitungan harga pokok produksi Departemen B. Perhitungan unit ekuivalensi. Biaya bahan baku 35.000 tambah 8.000 kali 100% sama dengan 43.000. Biaya tenaga kerja langsung 35.000 ditambah 8.000 kali 60% sama dengan 39.800. Biaya overhead pabrik 35.000 ditambah 4.000 dikali 60% sama dengan 39.800. Perhitungan unit ekuivalensi barang dalam proses akhir. 8.000 dikali 100% kali 1.750 sama dengan 14 juta. 8.000 dikali 60% kali 1.350 sama dengan 6.480.000. 8.000 dikali 60% kali 1.250 sama dengan 6 juta. Next. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. 1. Jurnal untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A. Barang dalam proses kurang biaya bahan baku Departemen B sama dengan 172 juta. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 70.950.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 53.750.000. Barang dalam proses BOP Departemen A 47.300.000. 2. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku yang ditambahkan di Departemen B. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku Departemen B 75.250.000. Persediaan bahan baku 75.250.000. 3. Jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja Departemen B 53.730.000. Gaji dan upah 53.730.000. 4. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku Departemen B yaitu 49.750.000. Berbagai rekening dikredit yaitu 49.750.000. Next. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. 5. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke barang jadi. Yang pertama, persediaan produk jadi 292.250.000. Barang dalam proses dikurang biaya bahan baku Departemen B yaitu 2.120.250.000. Barang dalam proses dikurang biaya tenaga kerja Departemen B yaitu 727.250.000. Barang dalam proses dikurang BOP Departemen B yaitu 43.750.000. 6. Jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 2009. Yang pertama, barang dalam proses dikurang Departemen B yaitu 58.480.000. Selanjutnya, barang dalam proses dikurang biaya bahan baku Departemen B sama dengan 46 juta. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 6.480.000. Barang dalam proses dikurang BOP Departemen B yaitu 6 juta. Next. Metode harga proses memperhitungkan pengaruh produk yang hilang awal proses.
Produk yang hilang pada awal proses tidak dihitung dalam perhitungan unit ekuivalensi dalam departemen produksi pertama. Produk yang hilang menaikkan harga pokok produksi per satuan. Dalam departemen berikutnya, produk yang hilang memiliki dua akibat, yaitu yang pertama menaikkan harga pokok produksi per satuan produk dari departemen sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi per satuan yang ditambahkan dalam departemen tersebut. Next. Contoh, PT Raya dan RAF mengolah produknya melalui dua departemen produksi, Departemen Produksi A dan Departemen Produksi B, dan terdapat hilang di awal proses. Datanya adalah sebagai berikut. Next, lihat. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen A. Produk yang hilang di awal proses tidak dihitung dalam perhitungan unit ekuivalensi Departemen A. Akibatnya, biaya produksi per kilogram menjadi lebih tinggi. Tanpa produk yang hilang, unit ekuivalensi biaya bahan baku adalah 40.000 kilogram dan biaya bahan baku per kilogram adalah 1.430.75. Namun, karena adanya produk yang hilang, unit ekuivalensi biaya bahan baku menjadi 39.000 kilogram dan biaya bahan baku per kilogram menjadi 1.450 yang lebih tinggi yaitu 36,25. Demikian juga untuk biaya konversi, tanpa produk yang hilang, unit ekuivalensi biaya konversi adalah 38.000 kilogram dan biaya tenaga kerja per kilogram adalah 1.314,47 serta biaya overhead pabrik per kilogram adalah 925. Namun, karena adanya produk yang hilang, unit ekuivalensi biaya konversi menjadi 37.000 kilogram dan biaya overhead pabrik per kilogram menjadi 950. Next. Perhitungan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B dan persediaan produk dalam proses akhir dalam Departemen A disajikan sebagai berikut. Next. Perhitungan harga pokok produksi di Departemen B. Produk yang hilang pada awal proses di Departemen setelah Departemen Produksi pertama memiliki dua akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok per satuan produk dari Departemen sebelumnya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi per satuan yang ditambahkan di Departemen tersebut. Karena harga pokok produksi di Departemen setelah Departemen pertama dihitung secara kumulatif, produk yang hilang di Departemen B sebanyak 500 kg menyebabkan kenaikan harga pokok produksi per satuan produk dari Departemen A. Harga pokok produksi selesai dari Departemen A sebesar 123.750.000 yang semula dipikul oleh 33.000 kg produk, kini hanya dipikul oleh 32.500 kg produk. Next. Penyesuaian atau adjustment perhitungan harga pokok produksi per kilogram produk yang berasal dari Departemen A dihitung sebagai berikut. Next. Metode harga pokok proses 2 yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ibnu Syafiq. Itu slide gue ada berapa ya?
Ya, lanjut. Metode harga pokok proses. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing. Karena unit produksi di persediaan akhir dari barang dalam proses belum selesai, jumlah unit ekuivalen dan bukannya unit fisik yang harus dihitung untuk setiap elemen biaya. Suatu unit ekuivalen adalah jumlah dan suatu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Misalnya, jika 3 unit produk di persediaan akhir masing-masing memiliki sepertiga bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut, jumlah total bahan baku yang digunakan oleh ketiga unit tersebut akan sama dengan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. 3 unit fisik dikali 1/3 selesai sama dengan 1 unit ekuivalen untuk bahan baku. Karena unit-unit ini merupakan unit hipotetis dan bukan unit fisik, maka disebut sebagai unit ekuivalen. Next. Selanjutnya metode harga pokok rata-rata tertimbang. Langkah pertama dalam pembebanan biaya adalah menentukan jumlah unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya dan menghitung biaya dari setiap unit ekuivalen. Karena PTR dan R bersaudara menggunakan perhitungan biaya rata-rata tertimbang. Biaya dari setiap unit ekuivalen berisi sebagian dari biaya persediaan awal dan sebagian lagi dari biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen untuk setiap elemen biaya ditentukan dengan membagi total biaya untuk setiap elemen biaya. Jumlah di persediaan awal ditambah jumlah yang ditambahkan selama periode berjalan. Dengan jumlah unit ekuivalen yang diperlukan untuk membagi biaya tersebut ke unit yang ditransfer keluar dari departemen dan unit di persediaan akhir. Next. Selanjutnya metode masuk pertama keluar pertama. Metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP menganggap biaya produksi produk sekarang digunakan pertama untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Baru kemudian sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Oleh karena itu, dalam perhitungan unit ekuivalensi, tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses awal harus diperhitungkan. Next. Peningkatan dalam kuantitas produksi ketika bahan baku ditambahkan. Pada umumnya bahan baku diolah di departemen pertama. Departemen produksi berikutnya hanya mengolah lebih lanjut produk hasil departemen pertama dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun seringkali dalam proses produksi bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Tambahan bahan baku ini mempunyai 2 kemungkinan. Next. 1. Antaranya 1, tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Jika tambahan bahan baku tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan, maka tambahan ini tidak berpengaruh terhadap perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan. Klien sebagai akibatnya tidak mempengaruhi perhitungan harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Yang kedua, menambah jumlah produk yang dihasilkan oleh departemen produksi yang mengkonsumsi tambahan bahan baku tersebut. Jika terjadi tambahan produk yang dihasilkan dengan adanya tambahan bahan baku dalam departemen setelah departemen produksi pertama, maka hal ini akan berakibat diadakannya penyesuaian harga pokok produksi persatuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan karena total harga pokok produk yang berasal dari departemen sebelumnya yang semula dipikul oleh sejumlah tertentu sekarang harus dipikul oleh
jumlah produk yang lebih banyak sebagai akibat tambahan bahan baku tersebut. Akibatnya harga pokok produk per unit yang berasal dari departemen sebelumnya menjadi lebih kecil. Next. Oke, terima kasih. Demikian pemaparan kami mengenai proses costing dalam mata kuliah akuntansi biaya. Semoga materi yang kami telah sampaikan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi rekan-rekan semua. Kami mengucapkan terima kasih dan atas perhatiannya yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.